semangat juang layaknya darah yang bergejolak. Kuatkanlah tekad dan tujuan bagaikan pohon yang memiliki akar yang kuat. Jadikanlah warna merah sebagai semangatmu dan warna putih sebagai tekadmu. Karena merah putih warna benderamu. Dirgahayu Indonesiaku. Gunung merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat mengagumkan. Gunung sendiri ada yang aktif dan ada juga yang tidak. Gunung yang aktif itu biasanya disebut dengan gunung berapi, sedangkan yang nggak aktif disebut gunung... Halah, aku benci pikiranku. Teteo. Gunung sendiri adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Gunung terbagi menjadi dua jenis, yaitu gunung tua dan gunung muda. Perbedaan antara kedua gunung ini terdapat di bagian puncaknya. Bentuk puncak gunung tua biasanya agak membulat, cenderung tumpul, karena sudah terkikis oleh om-om nakal, maksud saya oleh salju, hujan, angin, dan juga es. Nah, kalau puncak gunung muda biasanya berbentuk runcing, tajam, dan tinggi, cenderung curam. Gunung muda masih akan tumbuh beberapa milimeter lagi pada setiap abadnya. Saat meletus, gunung berapi akan sangat berbahaya. Tapi, lava dan abu dari letusan gunung berapi itu kaya akan mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, sodium, potasium, fosfor, sulfur, silikon, dan yang lainnya. Nah, mineral ini membuat tanah-tanah di radius letusannya akan sangat semakin subur. Sehingga saat ingin bercocok tanam, para om-om harvestmon di sana tidak perlu lagi menambahkan embe ataupun teh kotok. Salah satu hal yang bisa menyebabkan terbentuknya gunung adalah tabrakan antar dua buah lempengan. Pegunungan Himalaya adalah salah satu pegunungan yang terbentuk karena tabrakan antar dua lempengan. Tepatnya, lempengan India dengan lempengan benua Asia. Peristiwa itu terjadi sekitar 30-35 juta tahun yang lalu. Jika membahas soal gunung, tentu tidak ketinggalan dengan gunung yang satu ini. Yap, benar sekali, ini Gunung Everest. Gunung Everest adalah gunung tertinggi yang ada di pegunungan Himalaya dan dunia. Tinggi puncaknya saja mencapai 8.848 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Di tempat setinggi dan sedingin ini, pasti akan sangat seru sekali jika Master Limbat bersedia uji nyali di sana. Orang-orang di zaman dulu menganggap pegunungan sebagai tempat tinggal para dewa-dewi. Orang Tibet termasuk orang yang percaya terhadap hal itu. Bahkan, orang Tibet menyebut Everest sebagai Chomo Lungma atau Ibu Dewi Dunia. Dan Indonesia, negeriku tercinta, merupakan negara yang berada pada jalur pertemuan lempeng dunia. Sehingga banyak terdapat rangkaian gunung berapi di sana dan di sini. Secara khusus, Indonesia dilewati lingkar api Pasifik atau cincin api Pasifik yang sering disebut The Ring of Fire, yang berpotensi lebih sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif yang tersebar di pulau-pulau Nusantara. Bagi kalian sobat penjelajah, anggota komunitas pecinta alam, hobi hiking atau naik gunung, negeri kita Indonesia memiliki banyak destinasi gunung yang sangat menarik. Kamu mungkin pernah mendengar tentang gunung-gunung di dunia yang terkenal dengan sebutan Seven Summit, yang artinya gunung-gunung tertinggi yang ada di setiap benua di dunia. Berangkat dari istilah itu, sebagian komunitas petualang atau pendaki di Indonesia memberikan julukan Seven Summit of Indonesia bagi 7 gunung tertinggi yang ada di masing-masing pulau besar atau wilayah kepulauan Indonesia, yaitu puncak tertinggi yang terletak di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Berikut ulasan mengenai 7 puncak gunung tertinggi atau Seven Summit of Indonesia. Yang pertama, Kartens Pyramid atau Puncak Jaya Papua. Tak hanya Raja Ampat, Daun 3 Jari, dan kotekannya saja, Papua juga memiliki sebuah gunung yang sangat terkenal bahkan sampai mendunia, yaitu Gunung Jayawijaya. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut dan menjadikannya menjadi gunung tertinggi di Indonesia. Di kalangan para pendaki, gunung ini lebih dikenal dengan nama Piramida Kartens atau Jayawijaya.
John Carten, yang merupakan seorang pelaut dan navigator asal Belanda, menjadi orang pertama yang menemukan gunung ini. Oleh karena itu, puncak Gunung Jayawijaya diberi nama Puncak Cartens. Dia pertama kali melihat gunung bersalju itu ketika kembali ke Belanda pada tahun saat orang-orang belum main Mobile Legends, yaitu tahun 1632. Saat itu, orang-orang tidak percaya apa yang John ceritakan tentang gunung yang berada di garis geografis ekuador Papua Nugini ini. Kemudian, sekitar tahun 1899, ekspedisi Belanda yang sedang membuat peta di sekitar daerah tersebut membenarkan apa yang disampaikan oleh John Cartens. Hal inilah yang akhirnya membuat gunung ini diberi nama sesuai dengan namanya. Sebelum orang Indonesia mulai mengekspedisi Gunung Cartens, Heinrich Herrer menjadi yang pertama kali mencapai puncak tertinggi di Indonesia ini. Tak hanya sendiri, ia bersama sahabat-sahabatnya, yaitu Robert Philip Temple, Russell Kipak, dan Albertus Huizenga pada tahun 1962. Biaya pendakian Gunung Jayawijaya cenderung mahal, hingga memerlukan dana sekitar puluhan juta rupiah. Rata-rata operator tur pendakian di Indonesia menawarkan harga sampai 50 juta untuk mendaki puncak Cartens. Sedangkan operator tur pendakian di luar negeri akan jauh lebih mahal. Harga yang menjulang tinggi ibarat puncaknya ini diakibatkan karena masih sulitnya akses menuju ke sana dan barang-barang pendaki yang juga tergolong masih sangat mahal di daerah itu. Dengan ketinggian 4.884 mdpl, Gunung Cartens dikenal memiliki salju abadi. Meskipun tidak ada gletser di puncak Cartens, tetapi terdapat glister pada lerengnya yang bernama Gletser Cartens. Gletser tersebut merupakan satu-satunya gletser tropis yang ada di Indonesia. Puncak Cartens termasuk satu dari 7 puncak tertinggi di dunia. Pelopor yang pertama kali mempopulerkan Cartens sebagai salah satu seven summit dunia adalah Reinhold Messner. Puncak Cartens menjadi salah satu tempat yang jadi pilihan para pendaki dunia karena termasuk dalam rangkaian The Seven Summit bersama Everest di Asia, Kilimanjaro di Afrika, Elbrus di Eropa, Aconcagua di Amerika Selatan, McKinley di Amerika Utara, dan Pinson Massif di Antartika. Yang kedua, Puncak Indrapura, Gunung Kerinci, Sumatera. Kerinci adalah gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Gunung yang termasuk ke dalam jajaran pegunungan Bukit Barisan ini memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dengan ketinggian ini, suhu udara di Puncak Kerinci berkisar antara 5 hingga 10 derajat Celcius pada musim kemarau. Di ketinggian ini, kalian tidak mungkin menemukan warkop ataupun memang cilok yang melintas. Sebagai puncak tertinggi di Pulau Sumatera, para pendaki gunung di Indonesia seringkali memasukkan Gunung Kerinci ke dalam 7 Summit of Indonesia, yang merupakan sebutan tidak resmi terhadap 7 puncak gunung tertinggi di pulau-pulau utama di Indonesia. Oleh karena itu, Gunung Kerinci adalah salah satu gunung yang wajib didaki oleh petualang Nusantara. Kerinci adalah gunung api vulkano aktif tertinggi di Indonesia. Gunung Kerinci memiliki kawah pada puncaknya dengan kedalaman 600 meter dan luas kawah sekitar 48.000 meter persegi. Ketika camping selama pendakian Gunung Kerinci, salah satu fenomena yang akan kamu temukan di pagi hari adalah terdapatnya abu vulkano tipis yang menutupi tenda. Gunung Kerinci termasuk bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan taman nasional terbesar kedua di Indonesia. Kawasan konservasi ini memiliki luas area sekitar 1,3 juta hektar. Bersama dengan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. TNKS dikelompokkan menjadi situs warisan hutan hujan tropis Sumatera yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 2004. Hutan hujan ini dinobatkan oleh UNESCO karena keindahan alamnya yang luar biasa. Di sekitar kaki Gunung Kerinci terhampar perkebunan teh kayu aro yang merupakan kebun teh tertua di Indonesia. Perkebunan teh kayu aro telah didirikan sejak masa kolonial Belanda di Indonesia, yaitu antara tahun 1925 hingga 1928, oleh perusahaan Belanda yang bernama Namblotspenoonschaft Handelsvereniging Amsterdam. Selain dikenal sebagai perkebunan teh tertua di Indonesia, perkebunan seluas 3.020 hektar ini merupakan salah satu hamparan perkebunan teh terluas di dunia. Dengan daerah seluas ini akan sangat lega sekali jika kalian main kuda-kudaan, maksud saya main kejar-kejaran sama bebek tercinta. Setiap tahun, kebun teh kayu aro rata-rata memproduksi 5.500 ton teh ortodok atau teh hitam. Rasa dan aromanya yang khas, serta kualitasnya yang prima, membuat sebagian teh produksi buatannya ini diekspor ke Eropa, Rusia, Timur Tengah, Amerika Serikat, Asia Tengah, Pakistan, dan Asia Tenggara. Konon, Ratu Belanda yaitu Ratu Beatrix sangat menyukai teh dari kayu aro ini. Di gunung ini masih terdapat harimau Sumatera. For your information, harimau Sumatera termasuk hewan yang dilindungi dan telah dikategorikan dengan status krisis.
critical endangered oleh International Union for Conservation of Nature atau Lembaga Internasional untuk Konservasi Alam. Jumlah populasi harimau Sumatera di TNKS saat ini adalah sekitar 160 sampai 167 ekor, yang sebagiannya berada di sekitar Gunung Kerinci. Karena itu, sangat tidak direkomendasikan untuk bermalam mendirikan tenda atau melakukan perjalanan setelah matahari terbenam di antara pos 2 dan pos 3 dekat area hutan lumut Gunung Kerinci. Kabarnya, wilayah itu merupakan jalur harimau melintas. Di kaki gunung terdapat danau indah yang lokasinya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, lebih tepatnya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Dengan luas danau mencapai 40 meter, Danau Kaco tampak semakin indah pada malam hari karena cahaya rembulan akan memantulkan cahayanya pada danau ini. Jadi tidak perlu lagi senter atau lilin untuk menuju Danau Kaca ini karena air danau yang terang akan menuntun setiap pengunjung dari kejauhan, termasuk si teteh ini. Yang ketiga, Puncak Rinjani, Gunung Rinjani, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini juga menyandang gelar sebagai gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Kerinci dengan ketinggian 3.726 mdpl. Rinjani menjadi favorit pendaki yang sudah expert karena merupakan salah satu dari 7 summit Indonesia. Selain itu, pemandangan yang ditawarkan juga sangat istimewa. Bila Semeru punya Ranu Kumbolo, Rinjani punya Segara Anak yang kecantikannya tidak kalah dari Ariel Tatum. Pepohonan rindang, pantulan sinar matahari, dan dinding megah Gunung Rinjani adalah sebaris kecil dari keindahan Segara Anak. Menurut basecamp para pendaki, Segara Anak memiliki artian anak laut. Hal ini karena air danau Segara Anak terlihat kebiru-biruan seperti air laut. Berada di Segara Anak akan membuat hatimu tenang, setenang hidupmu jika tidak punya hutang. Pemandangan Segara Anak juga terdapat di mata uang pecahan 10 ribuan tahun 1998. Dari tebing kamu juga bisa lihat ada kawah Gunung Batu Jari. Gunung ini berada di tengah-tengah Segara Anak yang mengeluarkan sulfur dari kawahnya. Trek yang dilalui untuk mendaki sangatlah berat. Namun, hal tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keindahan alam yang ditawarkan saat sudah sampai puncak. Bila kamu berhasil menginjakan kaki di Puncak Rinjani, kamu bakalan disuguhi oleh hamparan awan yang menakjubkan, serta barisan gunung-gunung, termasuk Gunung Batur, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Cakep banget, lur. Si tetehnya, Rinjani berada di persinggungan garis batas Wallace, di mana flora dan fauna tipe Asia dan Australia saling bertemu. Seusai mendaki akan sangat segar sekali jika kamu bisa merasakan hangatnya berendam di pemandangan air panas. Tapi ini bukan angan-angan saja jika gunung yang kamu daki adalah Gunung Rinjani. Kamu tidak usah turun terlebih dahulu untuk berendam, karena di Gunung Rinjani terdapat pemandian air panas alami yang terletak di dekat Segara Anak. Sambil melepas rasa lelah, kamu juga bisa berendam air panas terlebih dahulu dengan ditemani indahnya pemandangan teteh-teteh yang lagi mandi di Gunung Rinjani. Benar-benar dimanjakan. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, wahai anak muda? Teteo. Di sini juga ada stalaktit Goa Susu dan Goa Payung Mas. Boleh dibilang, Rinjani menyodorkan paket komplit bagi para pendakinya. Dinamakan Goa Susu sebab warna stalaktit dan stalagmit yang menghiasi dinding guanya berwarna putih, seperti susu. Gunung yang punya goa kayak gini cuma ada di Rinjani. Keindahan Rinjani tercermin dari jajaran penghargaan yang telah diterimanya dalam beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya 2004, Gunung Rinjani menerima penghargaan dari Conservation International and National Geographic Traveler di ajang World Legacy Award dalam kategori Destination Stewardship. 2005, Taman Nasional Gunung Rinjani masuk dalam 3 besar Tourist for Tomorrow Award kategori Destination Award dari World Travel dan Tourism Council. 2007, Rinjani menjadi finalis di ajang Tourist for Tomorrow Award. Rinjani juga sering disebut sebagai gunung terromantis, bukan karena pernah dijadikan tempat syuting film Romeo dan Rinjani, tapi kamu bisa merasakan suasana sunset romantis terbaik di Pelawangan Sembalun. Saat menyaksikan matahari terbenam menjadi momen yang tidak pernah terlupakan, apalagi jika ditemani sang pujaan hati. Di posisi seperti ini, bucin pun melanda. Walaupun belum mandi 3 hari, betung lapar, tapi bersamanya dunia berasa milik berdua. Yang lain ngontrak. Rinjani juga punya padang sapana Sembalun Lawang. Sapana ini merupakan titik mula pendakian ke Puncak Rinjani.
Di sini juga terdapat bekas jalur aliran lahar dingin. Di Rinjani kamu juga bisa menemukan berbagai macam air terjun. Kurang lebih ada 20 air terjun yang akan kamu temukan di sekitar kaki gunungnya. Hubungan warga lokal tidak hanya sebatas nilai ekonomi. Lebih dari itu, masyarakat setempat menjalin hubungan apik antar ekologi, spiritual, dan ekonomi. Bahkan bagi masyarakat Sasak, Gunung Rinjani dianggap mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Masyarakat Sasak begitu menghormati Gunung Rinjani. Sebagai wujud rasa hormatnya, semua rumah warga setempat menghadap ke arah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani juga melambangkan perwujudan kerukunan antar umat beragama, khususnya umat Hindu Lombok dan Islam Watu Telu. Kedua umat tersebut sangat menyakralkan Danau Segara Anak. Terkadang umat Islam Watu Telu berdoa di Danau Segara Anak pada saat bulan purnama. Sedangkan bagi umat Hindu, mereka melakukan ritual Mulam Pakelem dengan cara melarungkan persembahan di Danau Segara Anak. Ritual ini bertujuan untuk keharmonisan alam semesta. Jika kamu hikerholic, kamu pasti memasukkan Rinjani dalam list target pendakian, karena Rinjani termasuk dalam 7 Summit Indonesia. Gunung Rinjani mempunyai 3 jalur pendakian yang paling sering digunakan pendaki, yaitu jalur Senaru, jalur Sembalun, dan jalur Torean. Dari ketiganya itu, jalur Senaru lebih sering dilewati para pendaki daripada jalur-jalur yang lainnya. Di puncak Gunung Rinjani bisa kita jumpai bunga Edelweiss. Konon, bunga ini nggak bisa rontok, tapi jangan asal ambil ya, tetap harus dilestarikan. Bunga Edelweiss kerap menjadi daya tarik orang untuk mendaki gunung. Bunga ini merupakan tumbuhan endemik yang tumbuh di daerah pegunungan. Endemik adalah suatu organisme yang hanya tumbuh di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain. Gak seperti jerawat yang bisa tumbuh di mana saja. Beberapa gunung yang terkenal dengan bunga Edelweissnya di Indonesia antara lain di Gunung Gede, Gunung Rinjani, dan Gunung Merbabu. Keempat, Puncak Mahameru, Gunung Semeru, Jawa. Gunung Semeru merupakan satu dari gunung yang menantang para pendaki Indonesia untuk menaklukkannya. Dengan ketinggian 3.676 mdpl, Gunung Semeru terletak di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang di Jawa Timur. Puncak Mahameru menjadi salah satu spot paling terkenal dari Gunung Semeru. Keindahan Gunung Semeru juga disoroti oleh film tahun 2012 yang diangkat dari novel dengan judul yang sama, karya Doni Dirgantoro. Jangan lupa juga menikmati kisah mitos tanjakan cinta yang begitu melegenda. Mitosnya, naik ke tanjakan cinta gak boleh lihat ke belakang. Kalau mendoakan dalam hati nama gebetan kita tanpa lihat ke belakang, kita akan jadian dengan orangnya. Meskipun ini hanya mitos, tapi pesan yang dapat saya petik dari tempat ini yaitu, kalau kita lagi ngejar sesuatu, jangan terlalu banyak lihat ke belakang, meskipun seindah apapun yang ada di belakang, karena tujuan kita adalah ke depan. Betul, semakin di depan. Di Ranukumbolo juga terdapat sebongkah prasasti yang kerap tersampir kain putih dan kuning, serta sesajen di depannya. Dalam prasasti berangka tahun 1182 Masehi yang dikenal dengan nama prasasti Ranukumbolo ini disebut Lingdepa Pukameswara Tirta Yatra. Tirta Yatra berasal dari kata Tirta dan Yatra. Tirta merupakan air sakral, Yatra berarti perjalanan spiritual. Sehingga Tirta Yatra memiliki arti perjalanan spiritual menuju air yang sakral. Air yang sakral ini menuju pada Ranukumbolo. Dari prasasti ini diketahui bahwa sejak zaman dulu, Lumajang khususnya Semeru sudah dikenal sebagai daerah tujuan kunjungan spiritual. Menurut cerita yang beredar, terdapat pula arca batu patung prajurit dari kerajaan Majapahit yang bernama Arkapada atau Arkopodo yang kini tidak terlihat dari jalur pendakian menuju puncak. Arkopodo konon masih ada hingga saat ini, meskipun bentuknya tidak utuh lagi, serta letaknya cukup jauh dan sulit dijangkau dari jalur pendakian. Jalur menuju Arkopodo itu memang seperti jalan rahasia yang dijaga alam dan para pemujanya. Kalau dilihat dari asal-usul namanya, Arkopodo memiliki arti dua arca atau dua penjaga. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat dua patung ini, namun kebanyakan dari mereka selalu melihatnya dalam ukuran yang berbeda-beda. Pesona Ranukumbolo tak perlu diragukan lagi. Pendaki dapat menikmatinya dari sisi barat maupun utara danau yang berbatasan dengan sabana Pagona Cilik, yaitu daerah padang rumput di lembah Ayek-Ayek. Keindahannya yang dapat menyihir mata pendaki. Dengan tidak membuang sampah di area danau, kita sudah berpartisipasi menjaga keindahan gunung ini. Menurut desas-desus yang beredar, ada larangan yang menyatakan bahwa setiap pendaki yang naik Gunung Semeru
tidak boleh memancing atau menangkap ikan mas yang ada di Danau Ranukumbolo. Sebab, menurut keyakinan para warga setempat, ikan mas ini adalah jelmaan dari para dewi yang memang tugasan untuk menjaga kawasan Ranukumbolo. Entah benar atau tidak, tapi masih banyak manusia jujur yang tetap memancing di danau ini. Mitos tentang ikan mas penunggu Ranukumbolo berlanjut dengan cerita penampakan sosok wanita yang kerap muncul di kawasan danau. Cerita yang beredar, wanita ini kerap muncul dengan berpakaian kebaya warna kuning. Dengan kemunculannya ditandai dengan adanya kepulan asap saat bulan purnama datang. Pendaki yang pernah mendaki Semeru pasti juga pernah mendengar cerita tentang kawasan Kelik. Kelik adalah tempat di mana terdapat beberapa batu in memoriam yang menandakan adanya orang yang meninggal di Gunung Semeru. Salah satunya adalah batu in memoriam milik Suhogi. Lahir di Jakarta 17 Desember 1942. Gi merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, keluarga Solipet. Lahir dari keluarga penulis membuat Gi begitu dekat dengan sastra. Karena hal ini sering terjadi kesurupan di antara pendaki yang sedang akan mendaki Gunung Semeru. Konon, para pendaki ini dirasuki oleh roh manusia atau juga roh binatang. Selepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, sebagai manusia, kita sebaiknya tidak boleh sompral, dan sama halnya seperti bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam atau permisi terlebih dahulu. Jika tidak, maka sudah dipastikan yang punya rumah akan marah. Ini berlaku juga pada daerah-daerah yang sedang kita eksplor, termasuk pada sebuah pegunungan. Teteu, bunga berwarna keunguan yang mewarnai sabana oro-oro ombo bukanlah bunga lavender. Tumbuhan ini bernama Verbena brasiliensis Pel. Seperti namanya, Verbena memang berasal dari daratan Amerika Latin. Keberadaannya serupa parasit bagi tumbuhan lain lantaran menghisap air dengan kadar yang sangat banyak. Selain itu, persebaran benihnya sangat amat mudah, membuatnya dengan cepat memenuhi lahan-lahan di sekitar Gunung Semeru. Nomor 5. Puncak Rantai Mario, Gunung Latimojong, Sulawesi. Pegunungan Latimojong terletak di Kabupaten Nrekang, merupakan bagian dari 7 puncak tertinggi di Indonesia. Pegunungan yang berada di utara Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki beberapa puncak. Titik tertinggi dari pegunungan ini dinamakan Puncak Rantai Mario dengan ketinggian 3.478 mdpl. Titik awal pendakian pegunungan ini dapat dimulai dari Desa Karangan. Pegunungan Latimojong merupakan titik tertinggi di Pulau Sulawesi. Rangkaian pegunungan ini bukan merupakan gunung berapi seperti gunung-gunung lain yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Wilayah dari Pegunungan Latimojong dipenuhi oleh hutan tipe montana, di mana karakteristik dari hutan tipe ini adalah tumbuh di wilayah dengan ketinggian 2.000 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Jika beruntung, para pendaki dapat berselfie dengan anoa dan juga bagong rusa di wilayah hutan gunung ini. Di Desa Karangan yang merupakan titik awal pendakian terdapat sebuah sungai berair jernih yang cukup besar bernama Salu Karangan. Di desa ini juga, para pendaki yang membutuhkan jasa porter dapat meminta jasa penduduk setempat. Terdapat 7 pos peristirahatan yang bisa pendaki gunakan untuk beristirahat atau mendirikan tenda. Setelah melewati pos 7, vegetasi mulai berubah. Pohon-pohon tinggi mulai berkurang, sehingga pemandangan lebih jelas terlihat. Melewati pos 7, para pendaki akan menemui sebuah tanah lapang yang memiliki jalur bercabang. Cabang ini mengarahkan para pendaki ke 2 titik yang berbeda. Yang satu menuju puncak Rantai Mario dan satunya lagi menuju puncak Nenek Mori. Jika telah tiba di puncak Rantai Mario, para pendaki akan disuguhi pemandangan dari puncak-puncak lain yang menjadi bagian pegunungan Latimojong. Sedangkan puncaknya sendiri ditandai dengan sebuah tugu triangulasi di tengah-tengah lahan yang cukup datar. Tertuliskan Puncak Rantai Mario. Walaupun tanah ini cukup datar, tapi saya sarankan untuk tidak main bola di tempat tersebut. Keenam, Puncak Binaya, Gunung Binaya, Maluku. Gunung Binaya merupakan salah satu 7 summitnya Indonesia atau gunung tertinggi di Indonesia. Gunung Binaya sendiri memiliki ketinggian 3027 mdpl. Bahkan, bisa dikatakan Gunung Binaya merupakan atapnya Pulau Seram. Butuh waktu 2 hari dari Desa Piliana untuk mencapai Puncak Binaya. Medan yang dilalui sangat menantang dan berubah-ubah kayak hatinya mantan. Jalur pendakian gunung yang satu ini ada 2 jalur, yang ini jalur utara dan jalur selatan. Untuk mendaki Gunung Binaya dibutuhkan banyak sekali persiapan, mulai dari biaya hingga kesiapan fisik. Pasalnya, gunung ini juga masih sangat alami, memiliki karakteristik trek bebatuan tajam dan banyaknya jurang bukan perkara mudah untuk bisa menggapai gunung yang satu ini. Bukan persiapan khusus termasuk mengenakan sepatu dan pelindung kaki yang tepat selama perjalanan. Gunung Binaya sendiri memiliki panorama alam yang sangat indah.
dan masih terjaga kealamiannya kayak susu Bear Brand. Salah satu keindahannya adalah mata air Ninipala. Mata air ini berada di kaki Gunung Binaya. Masyarakat sekitar percaya akan mitos dari mata air tersebut. Konon katanya, jika mandi di mata air tersebut dengan niat yang baik, maka akan segera mendapat jodoh. Maka tidak heran banyak masyarakat yang menjulukinya sebagai kali jodoh. Tempat yang patut dicoba oleh para Jonas yang berada di belahan muka bumi. Mata air ini memiliki warna biru yang cerah dan menari. Khas unik dari mata air Ninipali adalah air yang cenderung mendidih. Air mendidih tersebut dikarenakan dinginnya air di dasar mata airnya, sehingga menguap ke permukaan. Dan saking dinginnya menjadi percikan semangat bagi para pendaki untuk bisa mencapai puncak Gunung Binaya. Sama seperti gunung lainnya di daerah utara Indonesia, Gunung Binaya memiliki ritual sebelum melakukan pendakian. Untuk ritualnya sendiri adalah ritual memakan pinang dan kapur sirih. Proses tersebut bahkan langsung dipimpin oleh kepala adat setempat. Mitos Gunung Binaya cukup berhubungan erat dengan legenda dan masyarakat sekitar, di mana di Gunung Binaya ini terdapat air telaga yang disebut dengan nama Waipuku. Bahkan, air telaga ini berada tepat di atas puncak Gunung Binaya. Konon katanya, air telaga ini merupakan sisa air laut ketika Binaya masih berada di dalam laut dan belum muncul di atas permukaan. Tentu saja, bahkan sebelum zaman es. Bahkan air telaga ini akan terasa asin mirip dengan air laut. Konon katanya, saat hari Jumat, air tersebut benar-benar terasa sangat asin. Sedangkan hari-hari biasanya, air tersebut seperti air biasa dan tidak memiliki rasa apa-apa. Pulau Seram Maluku memiliki banyak sekali cerita misteri di dalamnya. Salah satunya adalah cerita misteri Gunung Binaya yang masih dipercayai hingga saat ini. Panorama yang sangat indah disertai cerita dan mitos di dalamnya menjadikan Gunung Binaya merupakan warisan Indonesia yang kental akan adat istiadat yang masih terjaga. Yang ketujuh, Puncak Kakam, Gunung Bukit Raya, Kalimantan. Gunung Bukit Raya adalah salah satu gunung dalam rangkaian 7 gunung tertinggi di Indonesia yang mewakili gunung-gunung yang berada di Pulau Kalimantan. Gunung ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya di Kalimantan Barat. Taman nasional ini pun menjadi salah satu bagian dari jajaran pegunungan Muller-Schwener dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Kakam dengan ketinggian 2278 mdpl. Pegunungan Muller merupakan jajaran pegunungan yang berada di batas Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Nama Muller diambil dari nama seorang komandan perang Belanda yang tewas di Jerambakang, Sungai Bungan. Pegunungan ini sendiri mempunyai bentangan seluas 860.000 hektar dan merupakan wilayah suku Dayak Otdanum. Pegunungan Muller termasuk kawasan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Taman Nasional Bukit Baka setidaknya memiliki koleksi 817 jenis tumbuhan. Adapun beberapa flora khas yang ada di daerah ini adalah bunga Rafflesia tuan modae, pohon ulin, Rhododendron fortunus, Pinanga swanerensis, dan masih banyak lagi. Terdapat juga bunga bangkai Kalimantan. Flora jenis ini tercatat sebagai bunga bangkai terbesar yang ditemukan di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Ukurannya yang setinggi orang dewasa membuatnya unik dan menarik untuk ditemukan. Berbagai fauna yang khas juga tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini. Di antaranya, katak kepala pipi Kalimantan, kelasi, oa Kalimantan, tarsius, kupu-kupu Raja Bruk, dan lain-lain. Selain itu, ada orangutan yang merupakan satu-satunya anggota keluarga kera besar yang ditemukan di Asia. Enggang Gading sebagai maskot Provinsi Kalimantan Barat dan logo dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan juga fauna endemik Kalimantan, ya ini jenis-jenis kuau yang terancam punah akibat penebangan liar manusia di hutan ini. Untuk para bapak dan ibu yang terhormat pelaku illegal logging, tolong jangan serakah membebas habis hutan-hutan yang ada. Pikirkan juga kelangsungan hidup satwa dan fauna kita. Jika habitatnya sudah tidak ada, otomatis gajah, macan tutul, orang utan bakal jadi orang kota karena habitatnya sudah nggak ada. Dasar beleguk sia, mikir atuh mikir, nang duit we duit, teteo. Untuk menyambangi wilayah konservasi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, perlu surat izin terlebih dahulu. Kawasan Pegunungan Muller penting untuk melestarikan 3 sungai besar di Kalimantan, yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan Sungai Mahakam. Antara gunung tertinggi lainnya, Gunung Bukit Raya menjadi gunung yang jarang didaki dan termahal setelah Gunung Kartens Piramid di Papua. Ini disebabkan karena letaknya yang sangat terpencil dan juga memerlukan berbagai macam moda transportasi untuk sampai di titik pendakiannya.
Gunung ini dapat dicapai melalui 2 jalur yang terdapat di 2 provinsi berbeda, yaitu Desa Kasongan di Kalimantan Tengah dan Desa Rantau Malam di Kalimantan Barat. Jalur Rantau Malam lebih sering dipilih para pendaki dibandingkan dengan jalur Kasongan, karena informasi pendakian melalui jalur ini lebih jelas. Juga transportasi yang digunakan menuju Desa Rantau Malam lebih mudah diperoleh. Uniknya, sebelum pendakian dimulai, diharuskan untuk melakukan sebuah ritual adat bernama Wukui Hajat, dengan cara calon pendaki duduk menghadap matahari terbit. Calon pendaki harus mendengarkan doa-doa dalam bahasa Dayak dan melihat penyembelihan ayam secara Islam oleh orang Muslim di sana. Darah ayam tersebut kemudian akan dioleskan di beberapa tempat di tubuh calon pendaki. Ritual adat ini dimaksudkan untuk menguatkan semangat para pendaki agar selalu diberikan keselamatan serta kekuatan lahir dan batin sepanjang pendakian hingga kembali nanti. Jalur pendakian Gunung Bukit Raya bisa dibilang masih sangat rapat dan minim petunjuk. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan jasa guide untuk mempermudah jalannya pendakian. Dalam waktu 1 tahun, tidak lebih dari 50 grup terdaftar yang melakukan pendakian ke gunung ini. Jarangnya dijamah pendaki, hutan Gunung Bukit Raya masih sangat lestari dan terjaga habitat flora dan faunanya. Berbagai macam jenis pacet, tawon, dan binatang liar lainnya menjadi tantangan sendiri untuk para pendaki. Jangan mengharapkan pemandangan indah dengan lautan awan terhampar luas atau padang sapana hijau dengan langit biru yang bisa menambah semangat selama pendakian. Selama hari pendakian, yang bisa dilihat adalah pepohonan rapat yang menjulang tinggilah yang akan setia menemani. Sebuah tebing batu yang cukup tinggi menjadi tanda bahwa puncak semakin dekat. Vegetasi pun mulai berubah menjadi sebuah hutan lumut dengan penuh akar dan batang pohon yang menghalangi trek pendakian. Dan tak lama akan sampailah di puncak tertinggi di gunung ini, yaitu Puncak Kakam dengan ketinggian 2278 mdpl. Walaupun hampir seluruh zona gunung ini masuk ke dalam Kalimantan Barat, namun puncaknya berada di region Kalimantan Tengah. Berbeda dengan puncak gunung biasanya, Puncak Kakam hanyalah sebuah tanah lapang yang masih tertutup banyak pepohonan. Satu-satunya pilihan agar bisa melihat pemandangan hutan tropis khas Kalimantan adalah dengan memanjat pepohonan yang ada di situ. Anjir, udah sampai puncaknya masih aja manjat. Gokil. Alam yang masih sangat terjaga keasliannya. Begitu juga dengan berbagai macam rintangan yang dapat ditemukan di Gunung Bukit Raya. Dipastikan gunung ini menjadi tempat yang cocok bagi para penggiat alam yang sangat menyukai petualangan yang menantang, seperti si bola. Nah, itulah 7 gunung tertinggi yang diambil dari beberapa pulau di Indonesia. Menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang pendaki apabila sudah pernah menginjakan kaki di ke-7 gunung tersebut. Teruntuk kalian yang ngakunya para pecinta alam, tolong hentikan vandalisme dengan tidak mencoret-coret apapun yang ada. Selalu bawa kembali sampah-sampah bekas aktivitas kalian dan hentikan kegiatan merusak lainnya agar alam kita terus lestari. Dan itu menjadi definisi pencinta alam yang sesungguhnya, dengan tidak merusak alam. Kelemahan setiap orang adalah mengalahkan egonya. Oleh karena itu, cobalah naik ke gunung, maka engkau akan belajar untuk mengalahkannya. Meskipun sudah berada di atas, setidaknya sempatkan waktu untuk menengok ke bawah. Karena bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri bahwa hidup semua dimulai dari bawah. Jangan mengambil sesuatu selain foto. Jangan meninggalkan sesuatu selain jejak. Dan jangan membunuh sesuatu selain waktu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat upload tiap minggunya. Dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli bahan cemilan selama edit video selanjutnya, seperti kopi kapal sene dan kuaci di Alfamart. Hatur nuhun, koplokeun heula neng. Iya. 17 Agustus tahun 45